Bek datang menyerang. Ada apa? Mana Kendit itu? Tadi Bek bilang udah di Aki selamat. Sabar. Aku tidak memegang kendit tersebut karena kalau kendit tersebut kami beritahu di mana tempatnya, kalian akan terus menyerang si Bek. Alek, lebih baik kau hentikan mengikuti jejak Madatu. Inilah jadinya ketika kau sudah diberi kekuatan dari Madatu. Kenapa Aki takut kalau aku lebih sakti dari Aki? Hah? Aku tidak pernah takut, Alek. Apalagi cuma kau seorang diri di sini, Alek. Aki hanya mengingatkan, jangan sampai nanti tubuhmu di sini dicacik-cacik harimau di sekitaran hutan sini, Alek. Sudah. Mana ada harimau yang berani Ki? Hah? Nyalimu besar juga, Alek. Nih, gelang pemberian Madatu. Madatu. Oh, kurang ajar kau. Dari tadi aku sabar menghadapimu, Lek. Karena aku tidak mau menimbulkan permusuhan kepada setiap sesama. Permusuhan ini udah terjadi Ki. Memang itu karena kalian menangkapkan permusuhan. Kami tidak pernah menginginkan permusuhan tersebut. Kalian tetap saudara Justru kami. Aki dan Bang Rey dan Makanya yang lain mengusik. tetap terus mengingatkanmu supaya kau segeralah kembali ke dusun dan kembalikan semua yang sudah diberi dari Madatu. Kalau aku tidak mau kenapa Ki? Kalau kau tidak mau, kalau kau tidak mau ini mau. Jangan kau paksa Aki bermain dengan keras. Turunkan ada bicaramu. Karena Aki tidak mau menghajar orang lemah sepertimu, Alek. Lemah ini Ki. Kurang ajar. Tidak bisa kau bicara baik-baik, Alek. Datang kau menyerang. Itu urusanku Ki. Yang Jangan penting kau mana kira. Datu, mana gendit yang dititipkan Bek sama Ki. Serahkan padaku. Kendit itu ada di suatu tempat. Jangan kau kira ketika Mak Datuk sudah memegang pusaka dari setan kopek tersebut seolah-olah dia tidak punya lawan di muka bumi ini. Ingat, Aki ini hanya menahan sabar untuk menghabisi dari Mak Datuk. Karena Aki tidak mau menghabisi nyawa seseorang hanya karena permusuhan. Karena Aki ingin mengetuk hati seseorang dengan kasih sayang. Ingat itu, Alek. Ki, kalau Aki mampu, kenapa nggak dari dulu, ah? Itu tugas malaikat maut, Alex, bukan tugas kami. Karena kami menganggap semua manusia yang ada di muka bumi ini adalah saudara. Omong kosong. Berarti Ki, aku datang ke sini untuk bertarung, Ki. Hah? kau datang untuk bertarung. Ya. Itu yang dititahkan dari Madatu. Betul. Hah? Itulah bodohnya kau, Alex. Itulah bodohnya kau. Bodoh. Saya enggak bodoh, Ki. Kau diperintah dari Madatu untuk menemui keselamat hanya untuk bertarung. Hanya untuk menguji kemampuan bahwa moncong buaya yang diberikannya kepadamu itu adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Jangan sombong, Alex, jangan sombong. Ingat, di atas langit masih ada langit. Semakin kau sombong, semakin mudah orang akan menghancurkanmu, Alex. Jadi lebih baik hentikan semua tindak tandukmu dan kembalikan semua barang-barang yang sudah diberikan dari Madatu. Karena Enak itu akan saja, membawamu Ki. Saya kesesatan. susah payah ini, Ki. Mendapatkan ini gelang kesaktian. Aki nggak mau memberi kepadaku. Baik, akan aku beri. Baik, akan beri. Kau tinggal pilih apa yang ada. Begini caranya. Hop. Begini caranya untuk memberi orang-orang yang keras kepala sepertimu. Ingat itu, Alex. Lebih baik Aki mengajakmu. Ki. Kurang aja kau, Alex. Kau menyerangku diam-diam, Ki. Hah? Ternyata boleh juga ilmu yang diberikan Mak Datu. Sedikit seperti apa angin tawon yang lewat. Ini baru setengah, Ki. Bagus. Makanya gendit itu kasih ke aku, Ki. Gendit itu akan Aki berikan kepadamu ketika si empunya pemiliknya itu untuk mengizinkan diberikan kepadamu. Kenapa kalian melindungi? Kami tidak pernah melindungi, Alex. Kami tidak pernah melindungi. Tapi ketika ada salah seorang ingin merubah jalan hidupnya untuk menata kehidupannya lebih baik lagi, itu menjadi tanggung jawab kami untuk menjaganya. Sebenarnya itu bukan urusan kalian. Kalian hanya bisa menghasut si Bek. Kami tidak pernah menghasut, Alex. Kami tidak pernah menghasut. Lebih baik kau turunkan nada bicaramu. Karena Aki pun memiliki batas kesabaran. Aki juga bukan manusia yang sempurna, Alex. Jadi Aki juga masih punya amarah. Aki masih punya emosi. Sekalian coba, hah? Coba, Ki. Aki tidak mau Aku ada sedikit ilmu dari Aki. menghajar orang yang lemah sepertimu, Alex. Lemah dia.
Berapa kali kau bilang aku lemah? Alek, seharusnya kau berpikir ulang, Alek. Gunakan akal dan pikiranmu, Alek. Tunggu Ki. Karena apa, Alek? Aku sampaikan kepadamu, kita dengan makhluk-makhluk lainnya diberi keistimewaan dan kesempurnaan dari Yang Maha Kuasa berupa akal dan pikiran. Tapi ketika akal dan pikiranmu tidak digunakan ke jalan yang baik, tidak bisa kau gunakan untuk mencerna apa yang terjadi di muka bumi ini. Apa bedanya kau dengan hewan, Alek? Hanya Hewan-hewan. Aku tahu hewan nggak punya akal Ki, nggak punya otak. Kau samakan aku dengan hewan. Ki, aku minta tolong kembalikan gendit itu Ki. Hah? Nanti aku ke jalan yang benar Ki, yang benar menurut Aki. Dan yang lain. Bukan orang bodoh, Alek. Aku bukan orang bodoh, Alek. Aku tahu apa niat dan tujuanmu dari dusun datang ke sini, Alek. Aku tahu. Kau datang Apa yang Aki tahu? Kau datang ke sini hanya ingin mengikuti jejak si Tyson. Karena kau merasa Tyson itu orang yang hebat, orang yang sukses. Ki, apa Hartanya aku salah? Hah? Tapi kau tidak pernah menanyakan dari mana Tyson mendapatkan harta tersebut. Seharusnya kau berpikir, Alek, lebih baik kau pulang ke dusun. Jangan pernah kau ikuti jejak-jejak si Tyson. Terus aku harus ikuti jejak siapa Ki? Hah? Jejak Aki yang tinggal di hutan. Berdirilah di kakimu sendiri, Alek. Berdirilah di kakimu sendiri. Kau harus yakin bahwa setiap insan yang turun ke muka bumi ini, tidak saja manusia, tapi juga binatang ataupun makhluk lain, sudah diberikan Aki rezeki dari aku Allah. harus yakin. Hah? Aku yakin dengan jalanku ini Ki. Mengikuti jejak Tyson. Nah, Itu jalan yang salah, Alek. Itu jalan yang salah. jalan yang benar seperti apa? Jalan yang benar. Kau mau tahu? Ya. Ini itu jalan yang benar. Karena aku susah menyampaikan kepadamu, Alek. Dari tadi aku menyampaikan sebuah nasihat, sebuah ujangan, sedikit seharusnya kau cerna, tapi kau jangan kau kira, walaupun kau 1000 kekuatan diberi Mak Datu, jangan kau kira kau tidak akan terlawan lagi. Bangun kau. Ki, ini menurutku benar Ki, jalanku Ki. Benar. Ini benar. Itu benar. Itu menurutmu benar. Ini aku sampaikan secara baik-baik. Duduk kau. Kau pengecut Ki, menyerang orang yang tidak berdaya. Aku tidak mau menghabisimu, Alek. Karena aku yakin di hatimu masih ada sedikit kebaikan. Mungkin saat ini hawa nafsumu yang menguasai jiwamu, Alek. Aku tahu. Kau menghabisiku, kau berurusan dengan Madatu Ki. Aki tidak pernah takut berurusan dengan siapapun. Walaupun Mak Datu memiliki pusaka setan kober, Aki tidak pernah takut. Karena Aki yakin nyawa dan badan Aki ini urusan dari Yang Maha Kuasa. Sayangi nyawamu Ki. Hah? Aki tidak pernah menyayangi nyawa Aki. Karena apa? Karena Aki yakin Untuk apa Aki hidup ini? Yang Maha Kuasa lebih menyayangi nyawa Aki. Makanya Aki tetap berdiri di muka bumi ini, Alek. Kau Percuma Ki. contohlah. Aku tidak punya Tuhan. Maha Kuasa yang mana? Seharusnya kau belajar dari cacing, Alek. Cacing di dalam tanah pun dia yakin dengan kehidupannya. Dia yakin dengan apa yang sudah dititahkan dari Yang Maha Kuasa. Dia yakin dengan takdirnya bahwa setiap yang hidup di muka bumi ini, baik yang di dalam tanah maupun yang di luar tanah, itu sudah Ki, dijanjikan. dari untuk tadi kehidupan. Aki menyamakan aku dengan hewan Ki. Aku juga bisa marah Ki. Kau marah. Turunkan sedikit amarahmu, Alek. Kau dari tadi menyamakan aku dengan hewan Ki. Bagaimana aku bisa menurunkan amarahku? Aku tidak pernah menyamakanmu dengan hewan. Tapi manusia dengan hewan itu hanya dibedakan sedikit, Alek. Bahwa hewan tidak diberikan akal dan pikiran. Nah, Aki tahu. Kenapa Aki menyamakan aku dengan hewan? Karena akal dan pikiranmu tidak kau gunakan untuk kebaikan, Alek. Tidak kau gunakan untuk kehidupanmu, Alek. Tapi hanya kau gunakan untuk amarahmu. Ingat itu, Alek. Lantas aku harus apa? Hah? Lebih baik Maunya kau Ki apa? Lebih baik kau pulang ke dusun. Jangan pernah ikuti jejak si Tyson. Itu saja. Ki, aku sudah jauh-jauh ke sini Ki. Dan kedua, jangan pernah kau ikuti apa kata-kata Mak Datu. Karena itu akan membuatmu sengsara di kemudian hari. Ingat itu.
kau dititahkan dari Mak Datuk untuk menemui keselamatan, hanya untuk menyerang, untuk membuktikan bahwa apa yang diberikan dari Mak Datuk itu adalah sebuah kekuatan. Tapi ketika Yang Maha Kuasa berkehendak, apa yang diberikan dari Mak Datuk tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan. Buktinya kau saat ini tidak bisa menghabisi Aki. Kenapa? Karena Aki yakin nyawa dan raga Aki ini dijaga dari Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa yang mana, Ki? Hah? Karena Aki masih tetap Aku bergerak tidak. berdiri di sini. Mak Datu tidak memberiku ilmu, tapi aku meminta. Karena aku meminta dari Aki, Aki tidak mau menerima. Ya karena kau orang bodoh, Alek. Kau Bodoh. orang ini yang diajarkan dari Mak Datuk. Itu yang diajarkan dari Mak Datuk. Tapi Aku tanya. setidaknya Mak Datu tidak menyamakan aku dengan hewan, Ki. Karena Kau bodoh, kau bodoh, Mak kau Datuk hewan. tidak menyamakanmu dengan hewan karena kau sudah dianggap hewan peliharaannya, Alek. Mengikuti apa kata yang disampaikan dari Mak Datuk. Itu menurutku benar, Ki. Alek. Itu gendit milik si Mak Datu. Diserahkan dengan muridnya. Apa salahnya kalau kembali? Lalu kenapa kau mengajak-ajak Aki ke hutan? Aki tidak ada urusannya dengan kendit tersebut. Karena kendit tersebut adalah milik saudara kami, Bek. Terakhir kata si Bek, dititipkan dengan kau, Ki. Ini ada di dalam perut Aki. Serahkan. Ini silakan. Ini menyerahkan kepadamu. Aki bukan orang bodoh, Alek. Aki bukan orang bodoh. Yang menyerahkan semua kendit kepadamu. Ini mau. Sampaikan kepada Mak Datuk, jangan pernah menjadi orang yang merasa paling hebat di muka bumi ini. Karena pasti di atas langit itu ada langit. Aku tetap menganggap Mak Datu yang hebat, Ki, daripada Aki. Itu orang yang hebat. Itu yang diberikan Mak Datuk. Seandainya Aki ingin menghabisimu, Alek, semudah membalikan telapak Alek. Tapi Aki tidak mau, Alek, karena Aki yakin di hatimu masih ada kebaikan. Duduk kau. Duduk. Aki ingin menjaga baik-baik kepadamu. Seandainya kau masih bisa diberikan nasihat, diberikan wejangan, apa yang kau lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan besar. Sebuah kesalahan di dalam jalan hidupmu. Jangan sampai di hari tuamu. Karena kita tidak tahu kapan Yang Maha Kuasa memanggil kita untuk menghadapnya kembali, Alek. Setiap yang hidup ini pasti akan menemui kematian. Jadi jangan sombong kau, Alek. Kata Mak Datu, hidup itu abadi, Ki. Tidak ada mati, tidak ada. Itulah yang disampaikan Mak Datuk, sehingga murid-muridnya seolah-olah tidak ada lagi yang bisa melawan dari Mak Datuk. Aki tekankan kepadamu, Alek, bahwa setiap yang hidup itu pasti akan menemui kematian. Jelas Karena aku tidak akan mengikuti jejak Aki yang tinggal di hutan ini. Ki, tinggallah di Kota. di kota, Di hidup kampung. mewah. Iya, percuma Aki punya kekuatan kalau tidak dimanfaatkan. kau tidak tahu, Alek, nikmatnya hidup di hutan ini ketika kita bersama alam, Alek. Alam itu memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, Alek. Tumbuhan ini, Alek, mereka bersujud kepada Yang Maha Kuasa karena mereka sudah diberikan hidup oleh Yang Maha Kuasa. Apakah Ki, kau tahu? Aki udah sesat percaya sama tumbuhan, Ki. Aki Tumbuhan bukan percaya menyembah-nyembah, Ki. dengan tumbuhan, tapi Aki memetik sebuah hikmah dari sebuah tumbuhan, bahwa setiap yang hidup itu akan diberi rezeki. Apa yang diberikan rezeki dari Yang Maha Kuasa kepada tumbuhan? Buktinya dia bisa tumbuh. Sekarang aku tidak menyesal, Ki, mengikuti Mak Datu. Ternyata Aki sudah sesat percaya dengan tumbuhan. Kita harus mempercayai semua ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Itulah bukti nyata bahwa kita meyakini bahwa Yang Maha Kuasa itu ada. Ki, jangan bertele-tele. Mana gendit itu, Ki? Gendit ini, ini gendit. Masih kau tanyakan gendit tadi? Tidak. Tidak ubahnya kau dari tadi menanyakan gendit. Ini gendit. Ini gendit yang ini gendit yang harus diberikan. Ini. Gendit. Jadi jangan kau ulangi lagi tanyakan gendit. Karena gendit itu bukan milik kalian. Ingat ya. Ki, Alek. taruhannya nyawa, Ki. Taruhannya nyawa. Ini. Ini taruhan nyawa. Kau bodoh, Alek. Taruhan nyawa. Tapi kau mentaruhkan nyawa mengikuti kata-kata Mak Datuk. Seharusnya kau sadar. Seharusnya kau sadar. Ini pelajaran buatmu, Alek. Duduk kau. Duduk. Aki tidak mau menghabisimu, Alek.
Karena kau baru menemui Tyson, kau tidak tahu jejak dan apa latar belakang hidupnya Tyson. Jadi aku sampaikan kepadamu, lebih baik kita bicara baik-baik. Kita bicara baik-baik. Ki, apa yang kurang nikmat lagi Ki? Hah? Aku diberi harta, rumah, oleh si Alek. Dan aku mengabdi dengan Mak Datu, dikasih ilmu Ki, yang tidak didapatkan aku oleh kau Ki. Itulah Aku menyembah-nyembah kakimu untuk mencari ilmu, tapi kau tidak setuju Ki. Karena Aku menjadi murid. aku hanya ingin mencari orang-orang yang ingin berbuat kebaikan, bukan menebar ilmu dengan kesesatan. Kau tahu Tyson, kau tahu Jabri, Alek, Tyson selalu mengikuti di mana langkahnya Mak Datu. Karena apa? Karena dia meyakini bahwa Mak Datu ini memiliki pusaka setan kopeng yang tidak bisa diserang oleh siapapun. Tapi ingat Alek, itu pun buatan dari empu-empu terdahulu. Sudah pasti kekuatan yang maha kuasa akan lebih dari segalanya Alek. Kau diberikan rumah dari Tyson, kau diberikan kemewahan dari Tyson hidup di sini, tapi kau tidak tahu dari mana Tyson mendapatkan harta tersebut. Jangan kau dijebodohi dari Tyson, kau dijadikan tumbal di hadapan orang banyak karena Tyson menutupi kelakuannya bahwa dia seolah-olah sudah menjadi orang baik. Ki, intinya hidup di dunia ini Ki, intinya cuma satu, mewah Ki. Mewah. Kalau mewah berarti harus kan itu mewah. Aku Apakah itu bicara sebuah dari kemewahan? tadi baik-baik Ki. Apakah itu Menyuruh sebuah aku kemewahan? baik-baik. Di mana Tyson saat ini? Kenapa tidak bersamamu? Itulah bodohnya kau. Tyson ongkang-ongkang koki mungkin di tempat-tempat hiburan, tapi kau diutus dari Mak Datu untuk menemui keselamat di sini. Berarti Mak Datu percaya dengan kemampuanku Ki. Setelah aku Mungkin Mak dikasih Datu ilmu. percaya karena dia sudah memberikan kendit moncong buaya kepadamu. Nah, itu aku tahu. Tapi kau menjadi orang bodoh. Kau tidak bisa melihat apa risiko yang akan kau jalani. Kau menemui Aku keselamatan. rela mati Ki. Kau rela Hah? mati. Aku Benar. rela mati. Kau rela mati. Itu kau rela mati. Kau rela mati. Ki, habis kesabaranku Ki. Keluarkan semua kemampuan dari Mak Datu. Keluarkan semua. Sombong sekali. Ini rupanya. Sombong sekali. Apa yang sudah di... Itu yang sudah diberikan Mak Datu. Aku tahu, Alek. Aku tahu bahwa kendit tersebut akan Ki, diberikannya berikan kepada... genditnya padaku Ki. Berarti bukan Mak Datu yang mengejar-kejar kendit tersebut. Berarti kau untuk penyempurnaan ilmumu untuk digabungkan dengan... Itu aku tahu maksudku Ki. Maka dari- Ini makanya taruhannya nyawa Ki. Maka dari itu sampai saat ini aku tidak mau memberikan kepadamu. Ini mau. Kau ingat, mungkin ini lebih sakit dari apa yang diberikan dari Mak Datu. Ini mau. Sombong sekali hidupmu, Alek. Sebaiknya. Aja kau. Ya sudah kameramen, Aki ini datang-datang. Si Alek utusan dari Mak Datu. Mereka masih kekeh mengejar dari apa kendit itu. Karena Aki yakin di dalam kendit tersebut akan diberikannya kepada Alek untuk menambah kekuatan Alek agar supaya bisa membentengi si Tyson dan si Jabri ini untuk bersamanya. Karena Mak Datu ini semakin hari Mak Datu semakin merajalela. Dia merasa terusik dengan siapa murid-muridnya. Sudah kemarin itu mengikuti back, tapi alhamdulillah walaupun tidak semua, salah satu dari mereka, entah satu entah dua, memang sudah bisa melihat dari hatinya yang paling dalam bahwa mereka sudah bisa melihat mana baik dan mana buruk. Aki yakin setiap manusia itu di dalam hatinya ada sedikit kebaikan, ada sedikit kesucian karena kita lahir dari rahim seorang ibu yang suci. Maka dari itu sayangilah kedua orang tua kalian karena orang tua itu adalah simbol nyata Tuhan di muka bumi ini. Orang tua itu adalah sumber kekuatan. Orang tua itu adalah sumber apa dari segala sumber ilmu. Tanpa izin orang tua, tanpa ridho orang tua, tidak akan pernah berhasil kita menimba ilmu. Itu kepada para sahabat-sahabat selamat ya. Maka dari itu ikuti terus perjalanan kami, perjalanan ke selamat. Mungkin banyak alpa, banyak salah, banyak hilap. Aki juga sebagai manusia bodoh, ya Aki mohon maaf.
Karena Aki yakin kebenaran hakiki itu hanya milik Allah. Inilah contoh yang nyata di muka bumi. Ketika Mak Datuk dihajar dari bangkai, terkapar muntah darah, seolah-olah ingin bertobat. Tapi apa? Dia menghimpun kekuatan di hutan larangan dengan mengambil pusaka setan kober yang ada di hutan larangan dengan pendayangannya yang semakin hari membuat Mak Datuk seolah-olah tidak ada lagi lawannya. Tapi hati-hati kameramen, ini pelajaran buat kita. Ketika Mak Datuk menggunakan pusakanya setan kober tersebut, Aki yakin itu kekuatannya sangat luar biasa. Apabila kita lengah, apabila kita tidak siap, itu akan bisa mengambil nyawa kita apabila itu ditepaskan kepada kita. Tapi sebagai manusia kita harus meyakini kekuatan dari Yang Maha Kuasa, kekuatan dari alam, bahwa alam ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Karena sampai saat ini semua dari murid-murid Mak Datuk menyebar untuk memburu si Bek hidup atau mati. Karena Bek ini sampai saat ini memiliki kendit yang diberikan dari Mak Datuk. Kendit itu ternyata memang kendit itu yang luar biasa, yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang mana kendit Bek ini beda dengan kendit-kendit yang lain. Karena mungkin itu karena Bek mengeluarkan uang yang sangat banyak. Dia mengeluarkan uang ratusan juta hanya untuk menembus kekuatan tersebut. Ya mungkin di hutan larangan inilah berapa kali Aki bertemu, Aki ini berada di pinggirannya ini. Karena Aki yakin pendayangan yang ada di hutan larangan ini semuanya sudah mengikuti kata-kata Mak Datuk. Karena Mak Datuk ini akan melakukan ritual, memberikan persembahan, memberikan tumbal, apapun kehendak pendayangan, yang penting Mak Datuk diberikan kekuatan, dia akan lakukan. Dia tidak memikirkan korban nyawa, korban harta, dia tidak memikirkan, yang penting dia diberikan kekuatan. Maka dari itu timbullah pusaka setan kober tersebut. Pusaka setan kober itu Aki yakin memang diambil dari puncak hutan larangan atau kawah. Karena itu dibuat dari empu, yang Aki lihat dia terbuat dari meteor yang jatuh ke kawah gunung berapi ditempa oleh empu pada zaman dahulu, sehingga dia memiliki aura dan kekuatan yang luar biasa. Apalagi di situ Aki lihat pamornya sangat luar biasa, karena Aki yakin itu ditempa dari orang-orang empu yang hebat dahulu. Sehingga Mak Datuk saat ini seolah-olah dirinya yang paling hebat. Mungkin begitu saja para sahabat-sahabat Kiselamat. Ya, ikuti terus perjalanan Kiselamat ini dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe. Berikan subscribe sebanyak-banyaknya. Subscribe juga channelnya Bang Motomblo, sahabat Aki itu Rimba yang selalu kadang menemui Aki. Terus subscribe juga kameramen Aki ini memiliki channel ternyata, Satrio Piningit. Subscribe juga sebanyak-banyaknya sebagai pengikat tali persaudaraan kita. Subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan kita. Agar mengetahui tayangan-tayangan, hidupkan juga lonceng notifikasinya. Dan berikan komen-komen yang sifatnya membangun. Karena Aki yakin komen yang sifatnya membangun untuk saling mengingatkan tentang kebaikan, itulah ciri-ciri manusia yang bermoral. Karena komen yang membangun itu untuk mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan, apabila itu sebuah kesalahan, maka jangan pernah kita ulangi lagi. Mungkin begitu saja, lebih dan kurangnya Aki mohon maaf, karena Aki ini manusia bodoh, manusia lemah. Sudah barang tentu banyak kesalahan dan kealpaan, baik tingkah ataupun tata cara Aki berbicara. Mungkin banyak kealpaan, Aki mohon maaf. Aki tutup video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.